Di bagian ketiga ini kita akan lihat bagaimana ukuran contoh optimum untuk proporsi ya. Di pertemuan ke-8 kita juga sudah membahas tentang ukuran contoh optimum untuk selang kepercayaan untuk rata-rata populasi. Nah, ini rumus yang bisa kita gunakan mirip dengan ukuran contoh optimum pada rataan. Jadi P kali 1 min P, kemudian ini adalah P kali 1 min P dikalikan dengan Z alpha per 2 dibagi dengan nilai E-nya atau nilai errornya ya. Jadi N itu ukuran contoh, kemudian P itu proporsi populasi. Proporsi populasi jika diketahui ya, jika diketahui. Kalau tidak diketahui maka bisa diganti dengan 0,5 untuk nilai P-nya. Sedangkan nilai errornya atau ini adalah batas kesalahan pendugaan. Jadi yang kita inginkan itu batas kesalahan yang berapa sih? Seberapa lebar batas kesalahannya, seberapa besar batas kesalahannya, maka nanti itu akan mempengaruhi nilai N. Ya. Jadi nilai N ini dipengaruhi oleh nilai E. Contohnya, seorang kepala pabrik yang bertanggung jawab terhadap mutu barang ingin mengestimasi besarnya proporsi atau persentase barang yang rusak. Dia ingin 95% yakin bahwa pendugaan proporsi itu berada 0,09 di sekitar proporsi populasi yang sebenarnya. Jadi errornya itu 0,09. Tentukan banyaknya contoh yang diperlukan. Oke. Nah, di sini nilai alfanya kan karena selang kepercayaan 95%, maka nilai alfanya adalah 5%. Sehingga Z alfa per 2 berarti Z 0,025 itu adalah 1,645. P-nya tidak diketahui, maka kita langsung gunakan rumus ini. Ganti nilai P-nya, nilai P di sini itu menggunakan 0,5 ya. Kemudian Z alfa per 2-nya 1,645 dan errornya itu 0,09 sehingga diperoleh hasil 84. Jadi banyaknya sampel yang dibutuhkan adalah 84. Jadi ini adalah ukuran contoh optimumnya. Optimum itu berarti tidak terlalu banyak tapi cukup ya. Oke, berikutnya adalah penduga selang untuk selisih proporsi dari dua populasi. Jadi penduga untuk P1 dikurangi P2. Ini rumusnya ya. Rumusnya berbeda sedikit dengan penduga satu populasi. Di sini yang ingin diduga adalah P1 min P2. Jadi dugaannya tuh di antara nilai ini sampai sini. Jadi dugaannya itu ini adalah penduga titiknya. Penduga titik untuk dugaan selisih dua proporsi populasi. P1 topi dikurangi P2 topi dikurangi Z alfa per 2 dikalikan dengan P1 kali 1 min P1 min P1 per N1 ditambah dengan P2 kali 1 min P2 dibagi dengan N2. Ini batas bawahnya, ini batas atas ya. Ini batas bawah, ini batas atas. Kita lihat contohnya. Untuk mengetahui referensi suatu produk tertentu diambil contoh 1000 dari kota A dan 1500 dari kota B. Dan diperoleh proporsi yang menyukai produk tersebut di kota A itu 0,7 dan di kota B itu adalah 0,65. Jadi dari 1000 respon di kota A itu 0,7-nya itu atau 700 orang itu menyukai produk tersebut. Sedangkan dari 1500 orang ini 65%-nya menyukai produk tersebut. Nah, tentukan selang kepercayaan 95% bagi selisih proporsi yang menyukai produk tersebut. Oke, yang diketahui di sini NA-nya ya. NA-nya 1000, kemudian NB-nya 1500. P topi A, penduga dari proporsi A itu 0,7. Ini dari sampel ya, penduga dari sampel. Kemudian PB-nya 0,65. Ini Z alfa per 2-nya. Karena 95%, maka di sini alfa per 2-nya itu 0,025. 5% dibagi 2. Nah, kita ganti rumusnya. Kalau yang tadi kan menggunakan indeks 1, 2 ya, jadi P1, P2. Nah, di soal kita kali ini adalah menggunakan indeks A dan B.
sama saja ya, tinggal ganti saja. Jadi rumusnya itu menjadi, kita hitung dulu yang bawahnya ya. Batas bawahnya itu adalah PA dikurangi PB dikurangi Z alfa per 2, PA 1 min PA topi dibagi NA ditambah dengan P topi B kali 1 min P topi B dibagi dengan NB. Ya, tinggal dimasukkan aja ke sini. Jadi yang kiri itu adalah selisihnya, penduga titiknya itu adalah 0,05 di sini. 0,05. Sedangkan ini yang dari Z alfa per 2 kanan itu nilainya adalah 0,03. Ya. Sehingga nanti kalau sudah bisa menemukan ini, maka yang bataskannya tinggal jumlahkan saja 0,05 tambah dengan 0,03. Ya. Nah ini hasilnya. Jadi sebetulnya cukup menghitung yang batas bawah ini, ketemu apa tambah dikurang apa, maka yang sebelah kanan tinggal apa ditambah apa. Jadi selang percayanya itu di antara 0,02 sampai dengan 0,08. Ya, jadi kesimpulannya ini kesimpulannya. Jadi kita percaya bahwa pada selang 0,02 sampai dengan 0,08 itu memuat selisih proporsi orang yang suka produk tersebut dari kota A dan kota B pada alfa 10%. Oh maaf, ini bukan 10% ya. Ini harusnya 5% ya. Harusnya 5%. Atau bisa juga menggunakan peluang. Kalau menggunakan peluang berarti percaya bahwa pada selang 0,25 sampai dengan 0,08 itu memuat selisih proporsi orang yang suka produk tersebut dari kota A dan B dengan peluang 95%. Oke, ini ada latihan ya. Latihan di sini mirip dengan yang tadi ya. Jadi ada dua jenis rokok, merek A dan merek B. Nah, klaimnya itu penjualan rokok merek A itu lebih besar 8%. Nah, kalau penjualan merek A lebih besar daripada 8%, nanti apakah yang dikurangi itu adalah A min B, A min B atau B min A? Di sini merek A lebih besar 8% dari penjualan rokok merek B. Berarti kita gunakan yang atas saja ya, karena A lebih besar supaya nanti positif ya. Jadi A dikurangi B. Tinggal digunakan rumus A seperti pada contoh tadi ya, menggunakan rumus dengan mengganti indeks 1, 2 dengan A, B. Jadi nanti silakan dicoba untuk dikerjakan.